jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan tema kita pagi hari ini adalah hidup tak selalu indah. Tapi bersamamu aku bisa bahagia. Masya Allah. Kita lanjut lagi yuk jamaah yuk. Aku mau bacain lagi nih pertanyaannya lagi nih dari Instagram Islam itu indah nih. Dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya dulu pernah ditinggalin nih dan diminta menceraikan istri saya. Karena ekonomi saya dulu yang pas-pasan banget. Tapi saya tetap usaha bahagiakan istri saya. Tapi saya malah dicaci maki sama istri dan keluarga besarnya. Akhirnya saya pisah dengan istri. Terus pas ekonomi saya mulai naik sekarang, mantan istri saya minta balik lagi. Apa saya harus balik lagi? Atau bolehkah saya menguji kesetiaannya sebelum balik lagi? Saya takut malah gagal lagi Ustadz. Gimana nih Ustadz Bani? Mohon penjelasannya Ustadz. Ustadz Maulana udah emosi banget Udah ini. emosi. Giliran nggak ada uang ditinggal, Itu. giliran ada uang mau datang. Aduh, udah mulai, makanya aku nanya Masya sama Ustadz Bani Allah. aja deh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karenanya Allah Subhanahu wa taala itu katakan dalam kehidupan rumah tangga itu waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddah itu diambil dari kata madah. Jadi dalam kehidupan rumah tangga, kenapa kita bisa suka dengan pasangan kita? Memang dua sebabnya, yaitu mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu dari kata madah artinya materi. Jadi orang suka dengan pasangan itu memang landasan awalnya karena materi. Tapi materi ini kan sesuatu yang sifatnya nisbi, dia bisa hilang, dia bisa berganti, dia bisa rusak. Maka kalau hanya landasannya ini, cinta itu cepat sekali pudar. Maka Allah tambah yang kedua, warahmah. Kasih sayang ini yang muncul dari karakter, sifat, kepribadian. Maka jangan kita mengandalkan hanya materi saja. Materi itu bisa hilang. Kalau hilang materi, hilang cinta kita, wah emosi lagi nanti Ustadz Maulana. Oh iya. Ya, maka yuk dalam hubungan rumah tangga ini bukan cuma sekedar materi yang kita kejar. Tapi ridho ilahi tadi yang kita kejar. Dengan begitu Allah mudahkan materi, Allah cukupkan insya Allah. Nah buat saudara kita yang bertanya tadi, Masya Allah. Ini Allah uji, kata Ustadz Maulana tadi, laki-laki itu tugasnya bersabar. Karena memang kita ini tempatnya salah Ustadz ya. Apapun masalahnya yang salah pasti suami, maka bersabarlah. Suami menghadapi berbagai macam keluhan dari istri kita. Dalam kondisi seperti ini Ustadz bagaimana? Apakah saya balik lagi atau tidak? Nah gimana tuh? Balik lagi apa enggak nih? Wah. Bingung deh. Nah, jadi suami punya hak untuk tidak balik lagi. Dan suami kalau dia bisa tanazul artinya mengalah. Ya. Ya, karena mohon maaf mungkin sudah ada anak-anak. Saya ingin melihat anak-anak Ustadz, nggak apa-apalah itu mungkin kekurangan dia selama ini. Mudah-mudahan dia berubah setelah itu, maka itu afdal insya Allah. Itu butuh pemikiran yang dalam ya. Wah betul. Dia balik lagi karena apanya juga benar-benar harus teliti juga ya. Jangan keadaan kayak gini tiba-tiba balik lagi ya Ustadz ya. Kok saya jadi gemes juga nih. Nah, jangan deh aku nanya aja deh kalau gitu. Mau Ustadz Syam. Ustadz, Apa lagi pertanyaan? aku mau nanya Ustadz. Tentang ini nih. Katanya benar gak sih di zaman Nabi itu ada seorang sahabat wanita nih. Yang menerima laki-laki apa adanya. Bahkan ketika menikah nih sampai gak punya apa-apa gitu. Benar-benar miskin bisa dibilang kayak gitu. Subhanallah. Nah dari mana nih kita bisa contoh kisah ini Ustadz Syam? Baik. Aku mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 10 tahun lebih tua dibandingkan ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, yaitu Sayyidatina Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardah. Kemudian disebutkan bahwa beliau ini adalah seorang sahabiah, seorang sahabat wanita yang kedermawanannya sama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Jadi kalau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, dermawannya tuh begini, dikumpulin dulu kalau udah banyak dihabisin. Dikumpulin, kalau udah banyak langsung dihabisin. Dikumpulin udah banyak dihabisin. Kalau Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, maka beliau tidak pernah ada sesuatu yang disimpan untuk hari esoknya. Semuanya habis untuk diberikan kepada orang lain, disedekahkan kepada orang lain. Bukan tidak punya apa-apa, bukan menerima laki-laki yang ada apanya atau apa adanya yang tidak punya apa-apa, akan tetapi selalu mengeluarkan harta yang memang beliau
ambil contoh daripada ayahandanya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Semenjak beliau masih berada di bawah naungan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kakeknya datang, Abu Quhafah yang buta datang kepada Sayyidatina Asma. Ayahmu kemana? Ayahmu ninggalin duit nggak? Lalu diambilnya batu-batu, diletakkan tangan kakeknya di situ di atas sebuah kain lalu mengatakan ini ada ditinggalin kok sama ayah kok. Padahal semua hartanya telah dibawa oleh ayahandanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang laki-laki datang meminangnya yaitu Zubair. Zubair bin Awam datang meminangnya tanpa harta sedikit pun atau Sayyidatina Asma binti Abu Bakar tidak meminta sepeser pun daripada Sayyidina Zubair. Akan tetapi beliau mengatakan bahwasanya hanya ada seekor kuda yang mana seekor kuda ini pun ketika sudah menikah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar yang mengurusnya, yang menumbuhkan makanan untuknya, yang membawanya kemana-mana, yang mengurusnya. Maka subhanallah ini adalah contoh bagaimana seorang muslimah menerima apa adanya dengan segala macam kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang sangat luar biasa. Apa itu? Jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Memang manusiawi ketika orang berpikir tentang materi. Tidak salah ketika orang berpikir dengan mengatakan saya ingin yang mapan, saya ingin yang sudah bekerja. Tidak masalah, itu manusiawi. Maka dalam Al-Quran pun diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Saya meminta kebaikan dunia karena memang kita diperbolehkan untuk mencari kebahagiaan dunia. Bahkan fitrah manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah cuma mengingatkan itu semua hanyalah al-mata'. Apa itu al-mata? Perkakas. Perkakas untuk apa? Sebagai alat. Tidak ada orang yang menikmati panci, tidak ada orang yang menikmati sendok, tapi sendok dan panci ini dipakai untuk makan gitu. Harta itu bisa kita pakai, tapi hanya sebagai alat. Bukan hartanya yang dinikmati, tapi itu adalah alat menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah juga kalau mengatakan kalau gitu kita cari yang enggak mapan aja. Oh enggak. Salah juga kalau seperti itu, keliru juga. Beliau Sayyidatina Asma binti Abi Bakar dengan kemuliaannya, beliau bukan tidak punya apa-apa, tapi beliau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang suaminya Zubair tidak memiliki harta, tapi mapannya dalam segi apa? Mapannya dalam segi keimanan, mapannya dalam segi keilmuan, dalam segi agama, maka itu yang bisa menuntun seseorang. Yang salah, yang keliru adalah ketika hanya memikirkan hartanya saja, kemapanan dunianya saja, tapi lupa untuk memikirkan kemapanan akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti untuk anak milenial cara nyontohnya tuh gimana tuh Ustaz? Cara contohnya gitu, kalau mau mikirin dunia jangan hanya pikirin di dunia tok saja. Jadikan dunia ini jalan menuju akhirat gitu. Karena disebutkan harta itu, kemapanan itu adalah al-mata', alat yang kita pakai untuk menikmati sesuatu. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi. Nah aku punya tayangan lagi nih sekarang nih. Mengenai pasangan suami istri tunawicara kompak usaha cuci mobil. Kita lihat tayangannya jemaah, silakan. Memiliki keterbatasan fisik tidak menghalangi sepasang suami istri penyandang disabilitas untuk menjalankan jasa cuci mobil ke rumah di Bintaro, Tangerang Selatan. Sang suami Bayu dan istrinya Widya mendatangi ke rumah pengguna jasa dengan sepeda motor, lengkap dengan membawa peralatan cuci mobil. Setibanya di rumah pengguna jasa, kedua pasangan ini langsung mencuci mobil baik bagian dalam dan luar dengan pemberian wax. Jasa cuci mobil ini bertarif Rp70.000. Ahmad Toma Pratama, salah satu pengguna jasa yang juga merupakan basis band Mocha, mengaku kagum dengan perjuangan yang diperlihatkan Bayu dan Widya. Masya Allah, begini nih harusnya nih suami istri nih harus bisa jadi support system gitu kan. Nih aku sekarang mau nanya sama Ustadz Bani aja, aku takut kalau sama Ustadz Maulana nanti dimarahin lagi. Sekarang sama Ustadz Bani aja pertanyaan yang tadi aku mau tanya sama Ustadz Maulana. Kalau gimana nih kalau ada pasangan tapi ketika keadaan terpuruk dia milih, bingung nih harus pisah aja atau harus diteruskan aja nih. Nah ini harus bagaimana nih kalau ada pasangan seperti itu Ustadz Bani. Silakan Ustadz. Masya Allah, izin Ustaz Syam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin dimanapun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa suami istri itu adalah pakaian atau diibaratkan dengan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pasangan untuk istri-istri kalian dan istri kalian adalah pasangan untuk suami kalian atau pakaian untuk suami kalian. Nah, kalau kita buka surat Al-A'raf misalnya ayat 26, Allah Subhanahu wa taala jelaskan fungsi pakaian itu minimal ada 3. Yang pertama, yuwari sau'atikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Yuwari sau'atikum menutup aurat. Itu fungsi pakaian pertama. Apa itu aurat? Sesuatu yang tidak enak dilihat oleh orang. Aib. Sesuatu yang tidak baik kalau diketahui oleh orang lain. Nah, itu disebut dengan aurat atau aib. Maka fungsi kita adalah menjaga itu. Jangan sampai orang tahu keburukan dari pasangan kita. Kita tutupi. Yang kedua warisha, perhiasan. Kita pakai pakaian seperti ini supaya cocok, supaya indah, supaya cakep. Nah, maka pasangan kita hendaknya itu menjadi risha, perhiasan. Kemana-mana suami bikin bangga ketika bawa kita. Sebaliknya, bikin pasangan kita, istri kita bangga bersama dengan kita sebagai suaminya. Dan yang terakhir, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu yang paling utama. Ketika kita memakai pakaian, nambah keimanan. Pakai koko jadi semangat sholat, semangat ngaji. Ketika diajak ke tempat maksiat, aduh saya saya begini ke tempat maksiat. Nah, maka ketika kita memiliki pasangan kita, dengan beristri kepada istri kita itu, kita semakin taat dan takwa kepada Allah. Ketika kita memiliki suami, semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah. Maka kalau sudah menikah sekian tahun, aja suami atau istri kita urun rembuk. Mas, kita sudah sekian tahun menikah, baca Quran kita gimana nih? Mas, sekian tahun kita menikah, bagaimana ketaatan kita kepada Allah? Kok kita belum juga kenal tahajud? Bukan, Mas, kita sudah sekian tahun menikah, kita belum punya rumah nih. Ini kita belum punya mobil nih, ini belum punya kendaraan nih. Terlalu mudah, terlalu ringan dan terlalu sederhana. Ketakwaan. Subhanallah. Maka tadi di tayangan tadi ditampilkan bagaimana kita saling mensupport. Sudah kita berfungsi sebagai pakaian tadi, kita juga saling mensupport. Insya Allah kalau kita saling bekerja sama, Allah akan datangkan kemudahan dalam kehidupan kita insya Allah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan untuk perempuan nih, mohon maaf sekali. Perempuan itu aktsaruhunna barakatan aqalluhunna mu'natan. Seorang wanita yang paling banyak mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga, yang paling sedikit tuntutannya. Masya Allah. Jadi kalau istri tidak terlalu banyak menuntut kepada suami, insya Allah Allah akan berikan keberkahan yang banyak dalam rumah tangga itu. Tapi bukan berarti mentang-mentang istrinya nggak nuntut, suaminya kemudian nggak peduli. Wah, bedaknya tidak dibeliin, pakaiannya tidak diganti-ganti. Wah, kasihan, ini suami yang tidak tahu diri. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yuk kita saling mensupport. Suami mensupport istri, istri juga mensupport suami. Ketika suami belum berhasil, bantu, dorong, ya, kasih semangat. Ya. Bukan kemudian, ini nggak bisa nih suami saya ini nggak bisa istri saya ini, akhirnya cerai. Nauzubillah min dzalik. Bukan itu solusinya. Tapi kita sama-sama berusaha, sama-sama ikhtiar, dan jangan lupa sama-sama meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suami berangkat bekerja, istri duha. Istri tahajud, istri bermunajat kepada Allah, maka insya Allah rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tuh jamaah berarti harus saling support, jangan malah kalau misalnya lagi drop malah ditinggalin. Kan kalau misalnya didukung kan malah insya Allah jadi semakin semangat suaminya. Jadi kan akhirnya suami care, rekening care, ya kan? Terus skincare-nya juga dapat buat istri ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Bani. Kalau gitu lanjut lagi yuk jamaah yuk. Sekarang aku mau bacain lagi nih pertanyaannya nih. Instagram dari hamba Allah nih ya. Assalamualaikum Ustadz, maaf sebelumnya Tats. Wah maaf sebelumnya Tats katanya. Asik ya bahasanya, gimana? Asik banget ya. Gimana bahasanya? Assalamualaikum Ustadz, Ya. maaf sebelumnya Tats. Asik. Wih, ini asik banget nih anaknya nih pasti nih. Bagaimana dengan rumah tangga yang baru berjalan 4 tahun, tapi sudah tidak ada rasa saling mencintai dan mengasihi dari kedua pihak. Saya udah setia dan menerima, walau kadang kami hidupnya susah dan bahkan pas-pasan banget. Tapi suami malah berselingkuh. Gimana kalau saya memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangga demi anak bukan? Gimana kalau saya memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangga demi anak bukan karena cinta atau sayang lagi sama suami? Mohon jawabannya Ustadz. Nah gimana nih Ustadz Maulana? Ya Ada Allah. 3 solusi kalau sudah seperti ini. Tadi pas banget dengan pertanyaan Ustadz Bani ya, pas banget. Ketika ada orang yang mempertahankan rumah tangga bukan lagi karena pasangan, tapi karena anak. Nah kalau hal ini terjadi maka ada 3. Maka tingkatkan cinta kita kepada pasangan kita lewat jalur anak. Karena yang namanya cinta itu harus dipupuk, harus disiram. Maka cinta itu kadangkala maaf ya bisa dikatakan
ada bosan dan sebagainya. Jadi ada namanya variasi hidup. Nah, makanya kadangkala ada namanya me time buat wanita, ada namanya pergi rekreasi, ada namanya pergi jalan-jalan dulu. Seperti hari ini hari ibu nggak usah kerja di rumah ya, nggak usah masak karena hari ini adalah hari ibu. Kalau begitu hari ini kita, jadi bisa seperti itu. Apalagi lebih banyak berkorban. Sekali lagi lebih banyak berkorban. Nah kalau begitu artinya pengorbanan itu melahirkan cinta. Kalau mungkin cintanya sudah hilang, tapi adanya pengorbanan ini luar biasa. Apalagi meningkatkan kesabaran. Sabarnya harus lebih ditingkatkan. Perbanyak baca surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Perbanyak itu. Kalau mengenai pasangan, aduh sebel banget aku lihat Iya pasangan. ini kan selingkuh Ustadz, suaminya si mbaknya kan kasihan gimana Tunggu dong. dulu, selingkuhnya sosok suami itu jangan langsung disalahkan sama laki-laki. Karena bisa jadi tidak dapat perhatian di rumah sehingga mencari perhatian di tempat lain. Tuh, bingung juga kalau kayak gini ya. Tapi tunggu dulu, kalau sudah kelewatan sering-sering, Nah. ini perlu dipertanyakan, ketagihan. Apalagi nauzubillah, kalau selingkuh sudah mendatangkan dosa di Dosa, dalamnya ya. sudah berzina, ini saya rasa sosok wanita wajar untuk marah, wajar untuk emosi, wajar untuk tidak bisa menerima karena maaf saya pinjam kata-kata Ya. ini. Laki-laki yang selingkuh sudah melakukan zina di luar, Ya. ini maaf wanita bisa berkata, aku enggak respect lagi. Kenapa? Jijik. Karena dari sana baru ke sini lagi. Baik, terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Aku nggak, Karena ingat, apa? kan ada namanya penyakit. Apa? Ada penyakit, Penyakit apa? yaitu Oh iya sih, ya jadi penyakit ya. Tapi gini deh, kalau misalnya nih kan keadaan ekonominya lagi labil ya, lagi turun gitu segala macam. Tiba-tiba pasangannya itu malah akhirnya tergoda lagi tuh sama kayak gini nih pasangan yang lain nih kayak selingkuh begini nih. Tadi solusinya apa lagi Ustadz selain kayak begitu dalam Islam nih? Aku mau penjelasannya nih Ustadz kan sabar ya, Ustadz pasti nggak akan marah dalam hal kayak gini. Penjelasannya pasti akan baik-baik aja. Jadi harus gimana nih Ustadz? kenapa sih pertanyaan kepada saya bikin emosi semua? Begini saja, supaya lebih adem perasaan saya. Iya, Saya akan bahas nanti setelah yang satu ini. yang satu ini. Karena ini dibutuhkan Energi. energi, Ya. dibutuhkan bantuan properti dan Waduh. dibutuhkan praktek. juga praktek, Oke. dibutuhkan juga ibaratnya Iya, Ustadz. Iya, maaf, iya, investigasi. Iya, sabar. Ustadz. Iya, Kayaknya iya. udah mulai panas lagi nih kayaknya. Kalau kita jamaah ini dibutuhkan semua energi itu. Ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ntar ya, ntar. Jadi aku Semuanya yang ntar, geram ntar. nih Ustadz.